Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh kelompok kami yang nantinya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan sosial emosi pada peserta didik. Yang nantinya akan ada beberapa sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi, sesi kedua penutup dan kesimpulan. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Asep Suwanto sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Veranita sebagai pemateri. Saya Maila Yunisaliha sebagai pemateri. Saya Arfil Faza Maulidia sebagai pemateri. Saya Safira Saharani sebagai pemateri. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Vera. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi dan moral agama, sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Emosi dibedakan menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, atau rasa ingin tahu yang tinggi akan mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar. Menurut Erichel, perkembangan psikososial dihasilkan dari interaksi antara proses-proses rasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, konsep teori menurut Uri Bronfenbrenner. Yang pertama, pandanglah anak sebagai sosok yang terlibat dalam berbagai sistem lingkungan dan dipengaruhi oleh sistem-sistem itu. Lingkungan itu antara lain sekolah dan guru, orang tua dan saudara kandung, komunitas dan tetangga, teman sebaya, media, agama, dan budaya. Yang kedua, perhatikan hubungan antara sekolah dan keluarga. Jalin hubungan ini melalui saluran formal dan informal. Yang ketiga, sadari arti penting dari komunitas, status sosioekonomi, dan budaya dalam perkembangan anak. Konteks sosial yang luas ini bisa sangat mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya, tahap perkembangan sosio-emosi peserta didik menurut Uri Bronfenbrenner. Teori ekologi Bronfenbrenner terdiri dari 5 lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Iki lagi 5. Bronfenbrenner menyebut Wolu. sistem Akan tersebut kesimpulan wolu. sebagai berikut. A. Yo. Mikrosistem adalah setting di mana individu menghabiskan banyak waktu beberapa konteks dalam sistem ini, antara lain keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Dalam mikrosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman, dan sesuatu orang lain. B. Meosistem
adalah kaitan antara mikrosistem. Contohnya, hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah dan antara keluarga dan teman sebaya. Dan yang C, ekosistem terjadi ketika pengalaman di setting lain, di mana murid berperan aktif, mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Misalnya, dewan sekolah dan dewan pengawasan taman dalam suatu komunitas, mereka memegang peran kuat dalam menentukan kualitas sekolah, taman, fasilitas rekreasi, dan perpustakaan. Keputusan mereka bisa membantu atau menghambat perkembangan anak. Iki sing apa? Dan perkembangan sosial emosi para didik menurut Uri. Tahap perkembangan sosial emosi peserta didik menurut Uri Bronfiner. Teori ekologi Bronfiner terdiri dari 5 sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Bronfiner menyebut sistem tersebut sebagai berikut. A. Mikrosistem adalah setting, di mana individu menghabiskan banyak waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini antara lain keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Dalam mikrosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Mesosistem adalah kaitan antara mikrosistem, contohnya hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah, dan antara keluarga dan teman sebaya. Ekosistem terjadi ketika pengalaman di setting lain, di mana murid berperan aktif, mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Pengalaman di setting lain, misalnya dewan sekolah dan dewan pengawas, teman dalam satu komunitas, mereka memegang peran kuat dalam memantapkan kualitas sekolah, taman, fasilitas rekreasi, dan perpustakaan. Keputusan mereka bisa membantu atau menghambat perkembangan anak. Tahap perkembangan sosial emosi peserta didik menurut Uri Bronfiner. D. Makrosistem adalah kultur yang lebih luas. Kultur adalah istilah luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dan perkembangan anak. Kultur adalah konteks terluas di mana murid dan guru tinggal, termasuk nilai dan adat istiadat masyarakat. Kronosistem adalah kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Misalnya murid sekarang ini tumbuh sebagai generasi yang tergolong pertama. Anak-anak sekarang adalah generasi pertama yang mendapatkan perhatian setiap hari. Generasi pertama yang tumbuh di lingkungan elektronik yang dipenuhi oleh komputer dan bentuk media baru. Generasi pertama yang tumbuh dalam revolusi seksual dan generasi pertama yang tumbuh dalam kota yang semrawut dan tak terpusat, yang tidak lagi jelas batas antar kota, pedesaan, atau subkota. Ya mau tak waca meneh kok. Iya. Kemudian, tahap perkembangan sosial emosi peserta didik menurut Erikson. Menurut Erikson, yang pertama yaitu basic terms versus basic needs, yaitu usia 0 sampai 12 atau 18 bulan. Yang kedua, autonomi versus shame atau DOP, usia 18 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga, initiative versus guilt, yaitu usia 3 sampai 6 tahun.
Yang keempat, industri versus inferiority, yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, identity versus identity confusion, yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Yang keenam, intimasi versus isolation, yaitu usia 18 sampai 35 tahun. Yang ketujuh, generativity versus stagnation, yaitu usia 35 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir, integrity versus despair, yaitu usia 60 tahun. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi. Sesi selanjutnya adalah penutup dan kesimpulan. Baik, pada materi ini kesimpulannya adalah sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial, atau dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Sedangkan emosi adalah faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal tersebut, ada beberapa perkembangan teori sosio-emosional anak, diantaranya teori ekologi Bronfenbrenner. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki, Mas,